Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dauni dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Putra Haryadi, jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas Angkatan 2023. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya sebagai peserta Bakti Unan kelompok 30 Visual The Best akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal yang terjadi di masyarakat. Guys, kita masuk kepada topik yang pertama. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Nah, ini aku ada artikel nih dari Google. Ini dia 10 penyebab atau 10 faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan pinjaman online ilegal. Ini dia. Nah, dari 10 artikel tersebut, kita ambil artikel yang nomor 6, yaitu gaya konsumtif. Nah, gaya konsumtif ini adalah perilaku seseorang dalam membelanjakan hartanya, membelanjakan uangnya. Dia suka membelanjakan uangnya itu secara berlebihan. Membelanjakan harta terlalu banyak tanpa melihat apakah barang tersebut bermanfaat ataupun tidak. Seperti contoh nih, kita cukup beli satu tas, tapi dengan satu tas tersebut dapat bermanfaat, sering kita gunakan, banyak kegunaannya dibandingkan kita beli 10 tas dengan merek ternama, tapi ujung-ujungnya tas tersebut disimpan, dipajang dalam lemari, tak ada kegunaannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Intinya ya guys ya, sifat konsumtif ini harus dihentikan. Lebih baik kita menabung, membelikan barang seperlunya, tidak berlebihan, itu lebih baik. Nah guys, kita masuk pada topik yang kedua. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan akibat pinjaman online ilegal? Nah guys, aku dapat beberapa artikel nih dari Google tentang dampak-dampak negatif apa aja yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal itu tersebut. Ini dia. Nah guys, mari kita bahas apa aja dampak negatif dari pinjaman online ilegal tersebut. Yang pertama, biasanya nih setiap kita untuk meminjam online pasti akan ada selalu bunganya ya guys ya. Nah, bunga tersebut ujung-ujungnya beberapa tahun atau sekian tahun kemudian pasti akan naik, tergantung jangka waktu kita membayarnya. Justru karena bunga tersebut lah yang membuat kita terlilit utang yang besar. Kadang nanti yang utang pokoknya belum terbayar, bunga dulu kita harus bayar. Nanti ujung-ujungnya guys, karena terlilit bunga yang sangat besar, nanti ada kasus maling, kasus kekerasan, sampai ujung-ujungnya nanti bunuh diri. Jangan ditiru. Nah guys, kita masuk pada topik yang terakhir atau topik yang ketiga. Bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta apa solusi jika sudah terlibat pinjaman online ilegal. Nah guys, cara menghindari pinjaman online ilegal itu pertama dari diri kita sendiri guys. Jadi jangan sampai kita tergiur dengan tawaran-tawaran yang berhubungan dengan uang. Biasanya tawaran-tawaran gitu tidak ada izinannya dari pihak yang berwenang ya guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berhak
melapor kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian ataupun OJK ataupun badan-badan yang lainnya agar kasus tersebut bisa diatasi oleh pihak berwenang tersebut. Nah, dan yang ketiga, jika kita sudah terlibat di dalam pinjaman online ilegal tersebut, cepat-cepat kita harus melapor kepada pihak OJK karena takutnya memverifikasi data-data kita yang bocor ke pihak-pihak oknum yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. Nah guys, kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini, janganlah kita menghambur-hamburkan duit. Kalau misalnya ada duit, ditabung. Jadi kalau misalnya ada sesuatu keadaan yang terdesak, betul-betul tidak ada jalan solusinya, kita ambil duit yang ditabung itu. Jangan sampai kita minjam sana, minjam sini. Kalaupun betul-betul kita meminjam, sebaiknya kita pinjam langsung ke bank atau badan-badan resmi dari pemerintah. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Dadah.